wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Zahro dari Prodi Tadris Matematika semester 2 dengan NIM 234101070004. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan juga untuk meningkatkan serta untuk melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang juga bersumber dari budaya bangsa yang telah ada sejak dulu. Dalam dunia pendidikan, kebanyakan orang itu hanya melihat dari nilai pelajarannya daripada nilai moral seseorang. Mereka hanya ingin tahu apakah nilainya bagus atau tidak, ketimbang memperdulikan apakah nilai tersebut didapatkan dengan jujur atau tidak. Nah, pola masyarakat seperti inilah yang harus dirubah. Masyarakat yang berpendidikan dan bermoral akan membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Sehingga masyarakat itu akan berpikir lagi dan takut untuk menyebarkan berita-berita hoaks, serta dapat menyaring manakah berita yang salah dan manakah berita yang benar. Nah, disinilah peran tenaga pendidik dan orang tua sangat diperlukan. Tenaga pendidik dan orang tua itu diharapkan dapat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman dan tetap mengutamakan pendidikan moral dan karakter. Jika berbicara tentang pendidikan itu sendiri, pemerintah pernah mengeluarkan uang sebesar 472 triliun untuk mengubah pendidikan di Indonesia pada tahun 2022. Namun hasilnya, bahkan menurut seorang profesor di Harvard, Indonesia itu butuh 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara-negara maju lainnya. Belum lagi kasus korupsi pendidikan yang terjadi, seperti korupsi dana pendidikan luar sekolah Nusa Tenggara Timur pada 2007, korupsi pengadaan paket bantuan kurang mampu di Kabupaten Lampung Timur pada 2012, suap ijon proyek-proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada 2016, serta pemotongan dana alokasi khusus di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 2018. Jadi banyak yang harus dibenahi seperti kurikulum, metode ngajar-mengajar, kualitas guru dosen, dan fasilitas penunjang. Nah, hal ini juga menjadi tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan di era saat ini, seperti yang pertama ada tantangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang relevan menjadi tantangan. Nah, jadi kurikulum itu harus mencangkup isu-isu sosial dan politik kontemporer, serta mempertimbangkan kerangka kerja nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan. Yang kedua, tantangan implementasi. Pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan oleh dosen atau guru terkadang hanya bersifat teoritis, tidak disertai implementasinya. Guru juga tidak memiliki kompeten di bidang bela negara dan tidak mendapatkan pelatihan khusus. Nah, jadi keberhasilan pendidikan kewarganegaraan sangat bergantung pada kualifikasi guru. Yang ketiga, tantangan penggunaan teknologi. Fluktuasi informasi di era digital dapat menjadi tantangan. Jadi, siswa perlu dilatih secara kritis untuk memfilter, mengevaluasi, dan memahami informasi yang mereka temui di dunia digital. Selain itu, polarisasi politik dan perpecahan sosial di dunia maya juga harus diatasi. Karena jika berbicara mengenai media sosial saat ini telah menjadi platform untuk mengekspresikan dan mendiskusikan apa saja mengenai politik. Namun, seringkali juga menjadi tempat terjadinya konflik dan pembentukan kelompok yang saling terisolasi. Dan yang terakhir, tantangan pembentukan karakter. Pembentukan karakter manusia Indonesia sangat dibutuhkan, terutama di lembaga pendidikan sendiri. Dunia pendidikan di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Di beberapa tahun terakhir, Indonesia telah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam bidang pendidikan itu sendiri, termasuk masalah yang timbul dari tingginya jumlah kasus siswa yang melawan gurunya sendiri.
krisis dalam sistem pendidikan yang harus segera diatasi. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya fokus ke pendidikan yang sifatnya kemampuan atau kognitif saja, tapi juga pendidikan karakter. Bagaimana membentuk karakter yang lebih baik itu merupakan hal yang sangat penting. Perlu adanya pendidikan karakter yang lebih mendalam terkait dengan sopan santun, bagaimana cara menghargai orang lain, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mengamalkan Pancasila. Namun saat ini kita juga dihadapkan banyak tantangan dalam penerapan implementasi nilai Pancasila seperti yang pertama, terpengaruh berita hoaks dan aksi radikal. Generasi milenial rentan terpengaruh oleh berita hoaks dan aksi radikal yang dapat mengganggu stabilitas dan kesatuan bangsa. Yang kedua, meninggalkan budaya luhur. Generasi muda sering meninggalkan budaya luhur Indonesia dan mengikuti budaya luar yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila. Seringkali kita mendengar bahwa gara-gara budaya barat, anak muda Indonesia lupa akan budaya lokal, mulai dari gaya berpakaiannya, musiknya, gaya hidupnya, dan lain sebagainya. Padahal, di dunia ini pasti ada saja budaya yang masuk. Ada kekoreaan, kecinaan, kejepangan, kearaban, dan lain sebagainya. Akulturasi memang suatu hal yang biasa, dan budaya Indonesia tidak akan hilang kalau saja kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita sendiri tidak lupa akar budaya. Kita sebagai warga Indonesia harus tetap bangga akan budaya kita. Dan yang kedua, ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1, di mana negara harus melindungi nilai-nilai budaya yang ada. Dan yang terakhir, tidak bersikap toleransi. Generasi milenial sering bersikap tidak toleransi yang mengabaikan perbedaan suku, agama, dan ras yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia Banggai jauh manapun di sana, manapun di sana. Batamu lawan Adinda, Adinda iman tidak ada sama layak, iman tidak ada sama layak. Sayang sifat rokaan matego gorokan sayang sifat rokaan matego gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.